agar umat Islam itu semakin yakin, terutama di dalam pembahasan Al-Quran, ya. Dan ini jarang dibahas di dalam buku-buku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita tentang review buku, ya, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam, karangan Syekh Muhammad Husain Abdillah. Kita memasuki di bab yang Masya Allah, ini adalah bab yang paling tidak mudah untuk dijelaskan, karena dari segi keilmuan Al-Fakir merasa bahwa sangat jauh, ya. Di bab yang kedua ini tentang sumber-sumber pemikiran Islam, kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, yang di sana nanti akan kita kaji bareng-bareng, akan kita baca bareng-bareng tentang bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu adalah sumber hukum, ya, itu adalah sumber hukum bagi umat Islam. Dan di dalam buku ini, ya, dua hal itu berusaha untuk dijelaskan oleh Syekh Muhammad Husain Abdillah, ya, agar umat Islam itu semakin yakin, terutama di dalam pembahasan Al-Quran, ya. Dan ini jarang dibahas di dalam buku-buku yang lain. Dan itu sebabnya kenapa saya Al-Fakir di sini, ya, sempat menunda beberapa hari karena mencoba untuk mendalami, ya, membaca ulang berkali-kali apa yang ada di dalam buku ini, dan ternyata masih belum paham. Dan mohon maaf, ini hanya akan saya bacakan teman-teman, ya. Jadi nanti kalau kemudian kita menjumpai tentang kajian yang ada di sini kok terkesan monoton, ya, saya mohon maaf teman-teman. Jadi baik, kita akan coba untuk bacakan, ya, sumber-sumber pemikiran Islam. Sumber-sumber pemikiran Islam adalah sumber-sumber tasri', ya. Sumber tasri' itu adalah sumber yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber pemikiran Islam merupakan dalil-dalil yang bersifat global, yang darinya digali berbagai hukum syariat Islam. Sumber-sumber pemikiran Islam ini harus berasal dari wahyu yang bersifat qat'i atau bersifat pasti. Artinya, masdarul hukmi atau sumber hukum itu harus pasti sumbernya, atau kemudian kita kenal dengan qat'i subut, ya. Dan itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, ya. Teman-teman, saya di sini sudah kena ayat ini, ya. Jadi apa yang saya lakukan, ya, itu semata-mata untuk belajar kembali tentang Islam, ya, tentang sumber-sumber pemikiran Islam. Dan saya menyadari ternyata banyak hal yang harus kita pelajari, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 36, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna
Inna dhanna la yughni minal haqq. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Ya, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sumber yang membangun pemikiran Islam itu harus pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika sumber yang membangun pemikiran Islam itu berupa hal-hal yang masih diragukan, tentu ini akan membuka peluang perselisihan. Ya. Oleh karenanya wajib ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita sesama manusia terkadang ketika membuat aturan itu kan berbeda-beda. Ya, bisa jadi dari suku Jawa mengatakan bahwa ini lebih baik, atau dari suku Banjar itu mengatakan oh ternyata ini kurang baik, gitu, dan lain sebagainya. Karena pandangan manusia itu cenderung berbeda-beda, teman-teman. Tergantung apa yang kemudian dia pelajari, tergantung dengan lingkungannya. Oleh karenanya, sumber hukum atau masdar hukum ini baru diakui sebagai hujah apabila dibangun berdasarkan dalil yang qat'i. Sehingga sumber hukum ini sah digunakan sebagai hujah. Ini tantangan tersendiri di dalam bab ini, teman-teman. Ya. Jadi penulis benar-benar mendalam banget, Masya Allah, ya, dalam menjelaskan tentang kenapa sih Al-Quran itu harus dijadikan sebagai masdarul hukmi, gitu. Kenapa sih Al-Quran itu harus dijadikan sebagai hujah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal itu kenapa harus dijadikan hujah untuk umat Islam? Gitu. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kenapa harus menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai masdarul hukmi? Hal ini dilakukan agar seorang muslim yakin bahwa sesungguhnya ia telah mengerjakan perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Itu catatannya. Sehingga kita yakin apa yang kemudian kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kemudian dikehendaki Allah di dalam hidup ini. Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang jelas, lagi sahih dan qat'i, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber-sumber syariat Islam. Akan tetapi, mereka masih berbeda pendapat mengenai kehujahan sumber-sumber yang lain. Jadi ternyata umat Islam itu juga masih menggunakan sumber yang lain. Misalnya tentang ijma' sahabat dan qiyas. Jadi itu termasuk dalil yang ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sebagian kaum muslimin itu juga menggunakan pendapat yang lain yang dianggap sebagai dalil. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Contohnya adalah ikhtisan, kemudian masalihul mursalah, ya, kemudian syar'u mengqoblana, kemudian madhab sahabat, dan lain sebagainya. Pembahasan ini akan lebih detail di dalam buku-buku usul fikih, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih mendalam tentang subhatud dalil, ya, yang kita sebutkan tadi, ikhtisan, masalihul mursalah, ya, syar'u mengqoblana, kemudian madhab sahabat. Itu ada di dalam pembahasan usul fikih. Baik teman-teman, itu sebagai pengantar di dalam bab yang kedua ini tentang masdarul hukmi, ya, masdarul hukmi. Kemudian kita akan membahas tentang poin 1. Poin satunya adalah Al-Quranul Karim. Secara definisi, Al-Quranul Karim adalah kalam, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalan wahyu. Al-Qur'an sampai kepada kita dengan periwayatan yang sifatnya mutawatir. Ya.
Periwayatan mutawatir itu adalah periwayatan yang diriwayatkan oleh banyak orang, teman-teman. Ada sekitar 40 orang bahkan lebih yang kemudian meriwayatkan tentang Al-Quran itu. Sehingga tidak mungkin bahwa Al-Quran itu terjadi perbedaan. Berbeda dengan hadis mulia, ya, as-sunnah, gitu, ya. Nama-nama di dalam Al-Quran, nama-nama Al-Quran itu juga disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran itu diambil dari kata qara'a. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di mana? Di dadamu, wahai Muhammad, dan membuatmu pandai dalam membacanya. Di dalam surat Yasin ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Masya Allah. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan atasnya dari Tuhan semesta alam. Kemudian Al-Quran disebut juga Al-Furqan, yang berarti yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai Az-Zikri. Ini sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr dan kami juga memeliharanya. Adapun nama-nama yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai nama Al-Quran seperti Al-Aziz, Al-Majid, Al-Hakim, maka sebutan semacam itu bukanlah nama Al-Quran, melainkan sifat-sifat bagi Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat 41, Al-Buruj ayat 21, surat Yasin ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia, Al-Aziz. Surat Fussilat ayat 41. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia, Al-Majid. Surat Al-Buruj ayat 21. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, Al-Hakim. Surat Yasin ayat 2. Nama-nama yang tercantum pada ayat-ayat di atas hanyalah sifat-sifat Al-Quran dan bukan nama-nama bagi Al-Quran. Poin berikutnya adalah wahyu. Wahyu secara bahasa bermakna al-ilham, sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an
ardi'ih. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah ia. Surat Al-Qasas ayat 7. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilal nahli. Tuhanmu mewahyukan kepada nahli, ya, lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Wa minas sajari wa mimma ya'rishun. Dan pohon-pohon kayu. Dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Ini adalah surat yang masyhur di kalangan para pebisnis, Masya Allah, terutama pebisnis propolis, ya. Sedangkan menurut istilah, wahyu itu memiliki arti pemberitahuan atau ikhbar atau kabar, ya, dari Allah kepada para rasul tentang risalah mereka. Pemberitahuan ini, ya, memiliki 3 bentuk sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa belajar di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51. Tiadalah lagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya, melainkan dengan wahyu atau dari belakang dinding, atau dia mengutus utusan, lalu dia mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia, Allah SWT, maha tinggi lagi maha bijaksana. Bentuk-bentuk ikhbar itu dari ayat-ayat di atas itu bisa disebutkan bahwa yang pertama, penghadiran sebuah makna pada diri Rasul tanpa pelantara. Yang kedua, percakapan Allah dan Rasul itu dibalik tabir atau dibalik hijab, ya, sebagaimana Allah pernah berkata-kata atau bercakap-cakap dengan Musa, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang terang, ya. Surat An-Nisa ayat 164. Kemudian yang ketiga, mengutus malaikat membawa wahyu kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki atau dalam bentuk aslinya, yakni seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut mengajarkan kepada Nabi apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Najm ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha ila abdihi ma auha. Lalu dia mewahyukan kepadanya apa yang hendak dia wahyukan. Maksudnya adalah bahwa Allah telah mewahyukan kepada hambanya melalui Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu yang terpercaya. Sebagaimana Allah telah memberi wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nah, baik itu teman-teman, itu tentang Al-Quran dan wahyu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kemudian di sini, di dalam buku ini juga dikisahkan tentang cerita yang masyhur atau kisah yang masyhur yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana proses Nabiullah Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama, dan ini sudah sangat dikenal di kalangan kaum muslimin. Mungkin saya tidak perlu untuk membacakan ulang, ya kan? Insya Allah kawan-kawan sudah memahami. Bahkan sampai kemudian peristiwa bagaimana seorang Khadijah yang sangat bijaknya itu berusaha untuk menghibur Rasulullah Muhammad dan menenangkan beliau. Lalu setelah itu, maka wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini berturun secara bertahap, ya, sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi. Dan itu terjadi secara kesinambungan
Wahyu turun kurang lebih 23 tahun. Selama 13 tahun wahyu turun di Makkah, ya, sebelum hijrah, dan kemudian kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan 10 tahun turun setelah hijrah, yang kemudian kita kenal dengan ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah, karena turunnya di Madinah. Al-Quran yang diturunkan pertama kali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, itu tentang bagian pertama dari surat Al-Alaq, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun ayat Al-Quran yang turun paling akhir adalah ayat yang berbunyi, wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan kepada hari itu kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan ganjaran tiap-tiap orang menurut apa yang dia kerjakan, sedang mereka tidak teraniaya. Surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, keseluruhan surat di dalam Al-Quran ini berjumlah 114 surat. Mengenai hikmah kemudian diturunkannya Al-Quran secara bertahap itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa hikmah merupakan bagian daripada hukum syariat yang wajib, yang bersifat syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran dalam Al-Quran itu sendiri dalam beberapa ayat. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Nyanya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, demikianlah supaya kami meneguhkan hatinya dengan Al-Quran dan kami membacakannya berangsur-angsur. Surat Al-Furqan ayat 32. Kawan-kawan, ini adalah bagian daripada nasihat kepada kita umatnya. Kenapa kita harus belajar, ya? Dan Al-Fakir menyadari bahwa betapa kemudian kita belajar tentang apa saja. Tentang motivasi, tentang ilmu dunia, tentang ilmu keuangan, tentang ilmu agama. Itu terkadang merasa bahwa itu akan sangat cocok atau akan sangat mendalam ketika kemudian kita mengalaminya. Ya. Bahkan bisa jadi teman-teman yang melihat video ini itu merasa bahwa ilmu yang kemudian kita bacakan atau yang kemudian kita sedang pelajari ini itu kayaknya tidak berguna deh. Dan bisa jadi di YouTube juga tidak dikenal gitu ya, Masya Allah. Tapi bagi Anda yang saat ini atau bagi Anda yang sedang mencari tentang ilmu, ya, tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran, insya Allah akan ketemu gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi walaupun tema-tema kita di dalam channel ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan, tapi pada dasarnya ini justru adalah sebuah bekal yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai penyiksaan di saat mengemban dakwah. Turunnya wahyu kepada beliau antara suatu waktu ke waktu yang lain yang merupakan sebaik-baik kenikmatan.
Di samping itu dapat meneguhkan hati beliau dan menguatkan tekadnya dalam mengemban dakwah dan menyebarkan dakwah. Ini adalah salah satu hikmah. Apabila wahyu selalu turun setiap kali terjadi sebuah peristiwa, maka wahyu akan tertancap lebih kuat di dalam hati dan akan lebih terpelihara. Berkaitan dengan hal ini, malaikat sering diutus kepada beliau untuk memperbarui perjanjian serta risalah yang telah diturunkan. Kemudian disampaikan juga kepada beliau sebagian rahasia yang tidak terungkap di dalam ibarat. Sebagian besar wahyu merupakan pelipur lara bagi beliau atas penyiksaan yang dilancarkan oleh kaumnya. Selain itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan meneladani rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulla naqussu 'alaika min abna'ir rasuli ma nuthabbitu bih." Segala yang kami ceritakan kepadamu dari cerita rasul-rasul yang dengannya kami kuatkan hatimu. Surat Hud ayat 120. Kemudian di dalam surat yang lain juga dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul." Bersabarlah engkau sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur'ana faragnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muqthin wa nazalnahu tanzila. Al-Quran itu telah kami rinci agar engkau bacakan kepada manusia dengan sabar, dan kami menurunkannya berangsur-angsur. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam telah memeluk sebuah keyakinan yang demikian menghunjam pada diri mereka. Mereka telah mengadopsi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka telah menyatu dengan akidah dan pemikiran itu. Oleh karenanya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan mereka tentang akidah dan agama yang baru. Mereka juga memerlukan tahapan-tahapan untuk meninggalkan segala hal yang biasa mereka lakukan, untuk kemudian mengambil pemikiran-pemikiran yang baru. Hal itu disebabkan karena faktor-faktor berikut ini. 1. Untuk menghancurkan akidah jahiliyah dan fanatisme kesukuan yang telah menjadi tabiat mereka, dan menggantinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta agar mereka memiliki tolak ukur baru dalam keutamaan dan kelebihan, sebagaimana yang tercermin di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara mereka, di antara kalian, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, agar mereka terbiasa dengan kehidupan yang baru, dan agar mereka juga terbiasa dengan taklif-taklif hukum syariat seperti ibadah, muamalah, akhlak, maupun perintah dan larangan Allah lainnya. Baik kawan-kawan, untuk di bab kedua ini mungkin kita cukupkan dulu di sini ya. Masih ada pembahasan tentang mukjizat. Kenapa sih Al-Quran itu disebut mukjizat? Nah, ini pembahasan yang sangat mendalam teman-teman ya, sangat mendalam tentang mukjizat itu. Kemudian berikutnya adalah tentang pengumpulan Al-Quran. Namun tidak saya lanjutkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya membahasnya di kesempatan yang lain. Mungkin kita cukupkan dulu di kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat masih di dalam pembacaan buku studi dasar-dasar pemikiran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.